Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha, kembali lagi bersama dengan Kakak Elia, Kakak Abi, dan Kakak Sali. Nah, pada hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Tapi sebelum itu Kakak Elia ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, maka telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kamu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular telur akan melangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia dan akan memperhatikan kepadanya keselamatan daripada beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima
kasih Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus jaga lindungi dari awal pertengahan sampai akhir kegiatan kami pada hari ini. Dan ya Tuhan menjaga, Tuhan menjagai dan Tuhan melindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang beriman Tuhan. Dan teman-teman, kita akan bersama-sama menghafalkan restorasi Pondok Daud ya. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita pakai semua tubuh kita untuk memuji Tuhan bersama-sama ya teman-teman. Sampai
yang dibawakan oleh Kakak Dea. Dan Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Dea persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam penyembahan, biar apa yang kita berikan pada Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati. Kita mau masuk dalam penyembahan.
setiap penyembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami berikan kepadamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang benar buat Tuhan. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam etafulan. Etafulan kita terdapat dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Nah teman-teman, kalau sudah dapat, sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah teman-teman, sekali lagi ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah teman-teman, itu saja hafalan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum Bunda melanjutkan firman Tuhan minggu ini, Bunda mau mengajak teman-teman semua untuk mengingat firman Tuhan minggu kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Coba dipikir-pikir dulu, coba diingat-ingat dulu. Ceritanya tentang apa ya? Ingat gak? Betul sekali, firman Tuhan minggu kemarin bercerita tentang janji keselamatan. Nah, dari cerita janji keselamatan ini kita belajar bahwa keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berjanji dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan yang ada di dunia ini. Jadi, kalau kita percaya akan janji Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan, yaitu sama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Teman-teman mau gak? Pasti mau dong. Bunda juga mau. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar tentang firman agar janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu ini yang bercerita tentang perjalanan 3 orang Majus. Nah, firman minggu ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yuk kita dengar dan melihat sama-sama firman Tuhan minggu ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Perjalanan 3 orang Majus. Firman diambil dari Matius 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem.
orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat, tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Nah, teman-teman, tadi sudah sama-sama kita melihat video yang bercerita tentang perjalanan 3 orang Majus. Nah, kira-kira dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Dari cerita ini, teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa lewat ketaatan 3 orang Majus ini, mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena ketaatan mereka kepada perintah Tuhan, kepada firman yang telah mereka lihat dan mereka dengar, maka mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Begitupun kita karena kita taat akan perintah-perintah Tuhan, maka lewat ketaatan itulah kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar untuk mentaati perintah Tuhan. Rajin baca firman agar kita tahu apa perintah Tuhan yang harus kita taati di dalam hidup kita. Simpel aja teman-teman, kesimpulannya itu cuma yang itu saja. Sekarang kita akan melanjutkan dalam kegiatan selanjutnya. Selamat menikmati berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kami minta sikap doanya. Makasih Yesus, makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota Sorong Tuhan. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Bukan menjadi kota bajingan, malah menjadi kota berkat Tuhan bagi kamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami tak lupa berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, agar masyarakat dapat menjadi penginjil untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja, cabang-cabang gereja yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong berkati, lindungi, dan kiranya apapun yang mereka lakukan dan pelayan-pelayan yang mereka lakukan itu selalu berkenan di mata-Mu. Tuhan, kami juga kami berdoa bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Tuhan tolong berkati sistem pemerintahannya, agar apapun yang dilakukan pemerintah kiranya
menjadi terbaik bagi masyarakat-masyarakat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doa kami dalam Yesus, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga telah berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah jadi seturut dengan apa yang Kau mau. Setiap sistem pemerintahan Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap generasi Yeremia Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pandemi global yang masih terjadi Tuhan. Kami akan percaya campur tangan-Mu dalam setiap masalah ini Tuhan akan teratasi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah berdoa bagi bangsa kesayangan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, siapa yang berkati bangsa Israel akan diberkati. Untuk itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami melepaskan berkat yang berlimpah atas bangsa Israel. Mazmur 91 terus tergenapi atas bangsa Israel. Kami yakin percaya penyertaan perlindungan-Mu atas bangsa Israel terus tergenapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami taruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang kami berikan padamu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan padamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang telah ditaburkan buat setiap anak-anak yang ada Tuhan, biarlah setiap mereka yang menonton ini Tuhan, biarlah menjadi berkat buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, biar dari firman ini Tuhan, mereka dapat taat agar dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anak-anak Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Sikap doanya Nak, buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama